Selamat sore buat Miss Mary dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Krista Sandi Kurniawan, NPM 2018-19153, Prodi Manajemen. Di sini akan saya menjelaskan tentang bab 5, yaitu model konseptual manajemen konflik organisasi. Langsung saja. Yang pertama yaitu konflik merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan organisasi. Bahkan konflik selalu hadir dalam setiap hubungan kerja antar individu dan kelompok. Di sini ada 5 faktor, yaitu agar konflik mendapat positif dan fungsional, maka diperlukan dikembangkan model manajemen konflik sebagai berikut. Yang pertama yaitu model integratif manajemen konflik organisasi. Kedua, model stimulasi konflik organisasi. Ketiga, model pengurangan. Keempat, alternatif model manajemen konflik yang inovatif. Dan yang kelima yaitu prosedur implementasi model manajemen konflik. Selanjutnya yang pertama yaitu model integratif manajemen konflik organisasi, di mana agar konflik tetap fungsional, produktif, dan dapat dijadikan evaluasi terhadap kelangsungan organisasi dan menjadikan organisasi yang kompetitif, maka perlu dibuat model manajemen konflik ini. Yang kedua yaitu model stimulasi. Konflik tidak selalu nampak di permukaan, dan bahkan seringkali konflik tidak muncul dalam aktivitas organisasi. Maka pada saat itu konflik pada tingkatan yang sangat rendah, di mana motivasi kerja rendah, muncul sikap apatis, hasil tidak maksimal. Dan selanjutnya ada model pengurangan dalam konflik organisasi. Konflik ini antar individu atau antar kelompok dapat menguntungkan atau merugikan bagi kelangsungan organisasi. Karena itu, pimpinan organisasi harus memiliki kemampuan manajemen konflik yang agar konflik yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas sebuah organisasi. Dari poin model pengurangan, yaitu ada alternatif model manajemen konflik yang inovatif, di mana pengembangan model ini, pengolahan konflik merupakan hasil interpretasi dan rekonstruksi berdasarkan kajian teoritis dengan memperhatikan kesesuaian literatur dan teori-teori kontemporer. Yang poin keempat yaitu prosedur implementasi model manajemen konflik. Prosedur ini, model implementasi hipotetik manajemen konflik, dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada asumsi model, kedua proses manajemen konflik, dan yang terakhir yaitu kriteria keberhasilan. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang asumsi model, yaitu konflik yang selalu berdampak positif dan fungsional, akan tetapi dapat mengarah pada perilaku disfungsional, yaitu perilaku yang menghambat pencapaian tujuan. Karena ini diperlukan langkah-langkah untuk menerapkan suatu model hipotetik manajemen. Dan selanjutnya yaitu proses manajemen konflik. Terdapat beberapa model hipotetik manajemen konflik yang ditawarkan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ini meliputi kegiatan identifikasi masalah, klarifikasi masalah, dan analisis masalah. Di sini akan menjelaskan tentang analisis masalah. Setelah dilakukan pengelompokan masalah atau penyebab terjadinya konflik, selanjutnya dilakukan analisis terhadap masalah atau sumber konflik yang muncul. Analisis dilakukan untuk mengetahui apakah termasuk kategori penting dan mendesak untuk diselesaikan, atau dapat ditunda dengan memperhatikan kemampuan organisasi. Ini saya akan jelaskan tentang poin kelima, prosedur implementasi model manajemen konflik. Prosedur implementasi model hipotetik manajemen konflik yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, asumsi model, proses manajemen konflik, dan kriteria keberhasilan.
Dan selanjutnya di sini akan menjelaskan asumsi model organisasi yang dinamis, membutuh dan konflik pada tingkat optimal yang disediakan kritis. Terhadap permasalahan interorganisasi terjadi kompetensi yang positif antar individu atau kelompok, yaitu kreatif dan cepat beradaptasi, mencari penyelesaian masalah, dan tanggap terhadap perubahan. Yang B yaitu proses manajemen konflik terhadap beberapa model hipotetik manajemen konflik yang ditawarkan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Yang pertama ada perencanaan, kedua klasifikasi masalah, dan ketiga ada analisis masalah. Di kriteria keberhasilan dapat dijelaskan sebagai kriteria keberhasilan merupakan standar yang harus dicapai setelah implementasi manajemen konflik. Kriteria tersebut secara kualitatif dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Yang pertama, organisasi mampu menyesuaikan keadaan secara terus-menerus, mengembangkan kemampuan guna mengantisipasi perubahan lingkungan yang dinamis dan menjadikan organisasi sebagai learning organization. Kedua, setiap anggota organisasi menyadari perbedaan pendapat, kreativitas, tujuan, kepentingan, nilai, atau perbedaan persepsi dalam melaksanakan program organisasi sebagai peristiwa yang tidak dapat dihindarkan. Yang ketiga, pimpinan mampu menentukan strategi manajemen konflik secara tepat sesuai dengan masalah yang dihadapinya, sehingga dapat memuaskan satisfaction kedua belah pihak yang mengalami konflik. Yang keempat, setiap anggota organisasi kritis terhadap persoalan yang mengganggu aktivitas pencapaian tujuan dan bertanggung jawab terhadap kemajuan organisasi. Kelima, yaitu pimpinan dan anggota organisasi bersifat positif terhadap peristiwa konflik. Konflik dipersepsi sebagai dinamika organisasi, pendorong perubahan organisasi, dan menimbulkan kreativitas anggota organisasi, dan dapat mengidentifikasi masalah yang merintangi pencapaian tujuan organisasi. Yang terakhir yaitu keenam, pendekatan manajemen konflik yang diterapkan berdampak positif dan fungsional sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap berbagai masalah, menumbuhkan saling pengertian yang lebih mendalam terhadap gagasan orang lain, saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, komitmen terhadap tugas, dan meningkatkan kualitas pelatihan dan pelayanan. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, dapat meningkatkan kinerja karyawan dan secara keseluruhan dapat meningkatkan produktivitas organisasi. Terima kasih penjelasan dari saya. Selamat sore.